Halo, jumpa lagi di channel YouTube Styling Tools Cemerlang. Kali ini kita akan membahas kunci ke-6 dari 8 kunci sukses implementasi sistem ERP, yaitu mengenai testing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan aktifkan fitur notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kamu juga bisa langsung dapat informasinya. Sekarang kita akan membahas mengenai kunci yang ke-6, yaitu mengenai testing. Buat kamu yang belum tahu tentang kunci ke-1 sampai dengan kunci ke-5, kami ada taruh tautan di deskripsi video di bawah ini. Ya. Nah, kenapa sih sampai perlu testing? Kan pasti ERP sistemnya sudah oke, ya kan? Apalagi kalau pakai sistem yang sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, ya seperti misalkan SAP Business One. Tapi tetap aja, salah satu kunci supaya implementasi sistem ERP-nya itu bisa sukses, itu adalah dengan melakukan testing secara lengkap dan benar. Ya. Apalagi kalau ternyata sistemnya tersebut merupakan sistem yang dibuat khusus untuk perusahaan tersebut. Ya, atau kita sebutnya sebagai custom development. Ya, berarti sistemnya itu belum pernah dipakai sama sekali oleh siapapun. Nah, tujuan dari testing itu apa? Ya, yang pertama itu adalah kita mau memverifikasi apakah proses pada sistem tersebut sudah sesuai atau belum dengan yang telah kita sepakati pada saat blueprint. Nah, yang selanjutnya adalah kita pengen memverifikasi apakah hasilnya sudah oke, ya kan? Apakah caranya sudah oke? Apakah perhitungannya sudah oke? Ya. Nah, yang ketiga adalah apa nih yang harus kita lakukan kalau sampai terjadi kondisi yang tidak direncanakan atau exception. Ya. Sebelum lanjut, buat yang belum subscribe di channel YouTube kami, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan kalau misalkan nanti kamu melihat video ini menarik dan kamu pengen tahu lebih detail tentang STEM dan servicesnya, silakan hubungi kami melalui informasi kontak yang ada di deskripsi video ini atau nanti di bagian akhir video. Ada beberapa tahapan tes yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah unit testing. Ya, di sini kita fokus melakukan testing terhadap satu fungsi. Ya. Misalnya kita melakukan testing pada fungsi master datanya. Kita melakukan testing pada fungsi transaksi pembelian barangnya. Ya. Di sini biasanya kita juga melakukan bukan sekedar testing ya, kita juga melakukan pengecekan terhadap keakuratan data, ya kan, terhadap kelengkapan data. Contoh nih di master data vendor atau customer gitu ya, supplier atau pelanggan, kita pengen ngecek apakah sudah lengkap data NPWP-nya, ya kan? Dan di sini pun kita juga sekalian ngecek apakah sistemnya itu sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tes yang selanjutnya adalah integration test. Ya, jadi setelah kita melakukan unit testing, ya kan, kita lanjut dengan integration test. Ya, di sini kita melakukan testing dengan melibatkan seluruh divisi yang terlibat dalam suatu proses. Misal, pada proses pembelian barang, gitu kan, berarti integration testingnya ini akan melibatkan bagian pembelian sebagai yang membuka purchase order ke supplier, kemudian dengan bagian gudang yang menerima barang yang datang dari supplier, dan dengan bagian finance yang melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran ke supplier. Ya, jadi kita melakukan simulasi proses pengadaan barang dengan menggunakan seluruh skenario-skenario yang ada. Nah, tahapan selanjutnya atau proses testing yang selanjutnya itu adalah performance test atau volume test. Ya. Nah, permasalahan yang biasa kita temui saat melakukan implementasi sistem ERP itu adalah mengenai performance. Ya. Hal ini biasanya
suka nggak kepikiran sama perusahaan, ya. Selama ini mereka melakukan unit testing, kemudian melakukan integration testing, hasilnya oke, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi mereka lupa pada saat melakukan testing itu sebenarnya kita hanya menggunakan 20% sampai 30%, ya, transaksi sehari-harinya, ya kan. Yang melakukan testingnya pun usernya tuh nggak semuanya, ya, cuma per divisi doang, ya kan. Mungkin dari sekitar 50 user yang nantinya akan menggunakan sistem, mungkin pada saat testing karena dia per divisi, ya, yang melakukan cuma sekitar 6 sampai 10 user doang, gitu kan. Mereka tidak melakukan input data transaksinya itu secara bersamaan dalam sistem, ya. Makanya penting bagi tim perusahaan maupun konsultan untuk bisa memperkirakan performa dari sistem baru yang akan digunakan, ya. Jadi sangatlah penting untuk kita membuat daftar apa aja sih yang perlu kita testing saat melakukan unit testing, integration testing, dan performance testing, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa punya gambaran berapa banyak yang harus dites, ya. Kita punya daftar proses apa aja sih yang akan digunakan saat nanti go live, ya, sehingga tidak ada yang terlewat untuk dites oleh kita, ya. Kita juga jadi bisa melihat kesiapan sistemnya dari hasil testing yang sudah kita lakukan, ya kan. Kita sudah punya daftarnya, daftar skenario-nya, kita bisa dapat hasilnya, ya kan. Dari situ kita bisa lihat, oke, sistemnya ready, kita bisa jalan, kita bisa go live, gitu. Oke, demikian kunci ke-6 dari 8 kunci sukses implementasi sistem ERP. Untuk kunci pertama sampai kunci ke-5 bisa kamu lihat, bisa kamu tonton di tautan yang ada di description. Ya, nantikan penjelasan detail mengenai kunci-kunci lainnya pada video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan fitur notifikasinya supaya begitu ada video atau informasi baru, kamu bisa langsung tahu. Bye-bye.